hari ini nggak bisa hadir gitu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, jumpa saya dan juga ada Bu Sari di sini gitu ya. Kami adalah fasilitator dari program TPT, Terapis Perilaku Terverifikasi dari ABC. Jadi saya akan bantu dan representasi kira-kira siapa sih kami dan bagaimana ya. Jadi kurang lebihnya gitu. Jadi di sini sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai penjelasannya. Jadi kami ini adalah anggota dari tim dari ABC atau Agents of Behavior Change. Pada kesempatan hari ini ingin menjelaskan tentang program TPT. Ya. Nah, jadi program ABC ini siapa gitu. Jadi ABC ini didirikan tahun 2019. Itu adalah sekumpulan analis perilaku Indonesia yang menjalani pendidikan praktik dalam behavior analis gitu ya yang seorang BCBA ataupun seorang analis perilaku SAPK atau SAPO di mana visi kita emang ingin menyebarluaskan ilmu analis perilaku berbasis bukti ilmiah di Indonesia gitu. Jadi emang tujuan kita pengen mengembangkan ilmu ini gitu ya karena kita melihat sekali banyak kebutuhan khususnya di dalam anak-anak kebutuhan khusus termasuk juga untuk organisasi yang masih sangat berkembang gitu ya di Indonesia termasuk di luar negeri. Visi kita ingin membangun dan mengembangkan pendidikan analis perilaku gitu ya, salah satunya dengan TPT ini, termasuk juga menyebarluaskan terapan analis perilaku dalam berbagai bidang, mengembangkan pelatihan untuk praktisi dan profesional tentang analis perilaku, termasuk juga kita membentuk asosiasi serta lembaga sertifikasi bagi praktisi dan profesional analis perilaku di Indonesia. Itu yang sudah kami bentuk yang bernama IPAPI gitu ya. Dan ini adalah organisasi yang terpisah dibanding ABC gitu. Jadi walaupun isi apa namanya awalnya sama, tapi ini merupakan dua organisasi yang terpisah. Jadi ABC sendiri, IPAPI itu terpisah. Ya, kemudian kita juga membangun jejaring dengan dunia internasional. Apalagi dunia analis perilaku di seluruh dunia ini masih sesuatu yang sangat berkembang. Jadi sangat penting kita mengupdate ya kemampuan kita termasuk juga membangun jejaring dengan dunia internasional. Nah, tim pengajar dari program TPT ini itu ada kami yang waktu itu dikumpulkan oleh Pak Fardiono, ya beliau ini kan tentu sudah sangat terkenal ya. Nah, termasuk juga dalam tim pengajar kita, awalnya memang kita namanya tim Agents of Behavior Change, itu ada 9 orang, ada saya, ada Bu Sari, ada Bu Kristi, Bu Jennifer, Bu Tiara, Bu Kunti, Bu Anita, Bu Via gitu ya, dan Bu Anita Nia juga. Dan kalaupun ada beberapa selain kami juga ada pengajar BCBA yang lain atau juga super SAPK yang lain gitu ya. Jadi kita awalnya memang cuma bersembilan, tapi ternyata dengan berjalannya waktu ada beberapa teman-teman yang memiliki akreditasi yang sama dengan kami yang juga akan menjadi tim pengajarnya gitu ya. Tapi pengajar inti ya kami ini bersembilan bersama di bawah bimbingan juga dari Prof. Ardiono. Ya. Jadi kita pun dalam Agents of Behavior Change gitu kita bekerja sama dengan banyak praktisi-praktisi analis perilaku di luar gitu ya termasuk makanya kami dibantu juga dalam pembuatan program yang level supervisor gitu kita dibantu juga oleh Dr. Nirmaltin termasuk juga beliau ini Dr. William Howard yang kebetulan saya ada fotonya ini di tengah beliau ini adalah yang bikin primbonnya buku eh, ABA gitu. Jadi waktu saya kuliah yang ternyata sudah cukup lama, 2014 ya sampai 2016 saya kuliah, itu kami mempelajari buku besarnya ini yang saya pegang ditandatangani Dr. William Howard sendiri, ini beliau salah satu pengarangnya gitu. Jadi hubungan kami dengan luar tuh juga cukup erat ya. Nah, sesudah itu kita juga untuk level supervisor kita bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membuat level supervisor. Kalau Bapak Ibu nanti berminat misalnya bisa juga ke ke LPTUI ini tentu untuk yang program yang lebih apa ya maksudnya memang untuk level supervisor. Kalau yang saat ini kami lakukan benar-benar dasar-dasar analisa dari ya terapis perilakunya gitu ya, teknisi perilaku gitu. Nah, kita pun juga di dalam selalu update ya. Jadi kita juga di Indonesia ada program yang setiap tahun kita melakukan behavior analysis conference dan kita juga akan mengadakannya nanti bulan November ini gitu ya. Termasuk juga kita
ya hubungannya erat dengan pihak Southeast Asia ya dengan Malaysia dan juga Philippines. Kita sudah memiliki kesepakatan bahwa setiap 2 tahun akan mengadakan Behavior Analysis Conference di area ya. Jadi tahun lalu di Bali, rencananya tahun depan itu akan di Filipina dan kita menjadi panitia bersama. Dan kebetulan saya sama Bu Sari juga dan ada Bu Kristi waktu itu sempat juga partisipasi di Malaysia Behavior Analysis Conference ya. Jadi di sini hubungan kita sangat erat lah dengan level-level regional termasuk juga dengan Dr. Neil Martin yang merupakan wakil dari BACB yang di pusat di Amerika. Karena kan sejak tahun 2023 itu tidak mengakui lagi, tidak mensupervisi lagi seluruh behavior analyst di luar Amerika dan Kanada. Gitu ya. Jadi kurang lebih ini sedikit cerita tentang agents of behavior change. Nah, sekarang jenjang profesi analis perilaku yang kita pengen tawarkan gitu ya saat ini. Dan kembali lagi kita merujuk kepada yang di luar dari BACB Amerika gitu ya. Itu yang pertama level supervisornya, level itu kita sebut SAPK yang ala Indonesianya, yang tadi saya sempat sampaikan bahwa tidak ada apa namanya bahwa memang eh, dari pihak Amerika tidak lagi mensupervisi sejak tahun 2023. Nah, ala Indonesianya kami sepakat IPAPI ya, IPAPI sepakat membuat SAPK atau SAPO. SAPK itu untuk yang klinis, supervisor analis perilaku klinis atau SAPO supervisor analis perilaku organisasi. Di sini pengalamannya untuk ikut program, yang program ini adanya di LPTUI, Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, itu syaratnya S2 atau S1 dengan minimal 5 tahun pengalaman. Program ini cukup panjang karena ini ala, seperti BCBA ala Indonesia gitu ya. Jadi cukup panjang sekitar hampir 2 tahun. Dan ini kebetulan mau mulai batch yang berikutnya, batch yang ketiga ya kalau nggak salah ya Mas Ari ya. Nah jadi silakan nanti mungkin suatu waktu ada kesempatan Bapak Ibu berminat bisa ikut program yang ini. Ya. Nah, kemudian ada supervisor analis perilaku, walaupun ini untuk sebentar lagi akan ditiadakan gitu ya, karena kita ternyata ya yang kita bisa lakukan saat ini di Indonesia baru yang supervisor dan yang level TPT-nya. Nah, program yang kami tawarkan ke Bapak Ibu itu adalah program yang TPT ya, teknisi analis perilaku apa namanya teknisi perilaku terverifikasi ya, di mana sebetulnya awalnya di BACB itu lulusan SMA sebetulnya syaratnya, tetapi karena ini adalah seperti TPT TPT plus plus gitu, ya. Jadi kita selain memberikan ilmu dasar dari terapis perilaku, kita juga memberikan eh, ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah, maksudnya ada sedikit tambahan tentang assessment dan termasuk juga diagnosa yang dibawakan oleh Prof. Ardiono. Jadi kita mensyaratkan paling tidak D3 di sini. Ya, jadi kurang lebih itu dan program ini yang kita tawarkan. Jadi nanti akan kita banyak berbicara yang di TPT ini ya. Nah, jadi program sertifikasi ini sifatnya level teknisi. Jadi sekali lagi levelnya teknisi, bukan level supervisor. Kalau yang level supervisor itu harus ke LPTUI ya. Kemudian materi pelatihan ini kami kembangkan berdasarkan kurikulum sertifikasi RBT yang dikeluarkan oleh BACB. Jadi kalau di dalam BACB yang level eh, teknisinya gitu ya disebut RBT Registered Behavior Technician ya. Jadi kredensial ini pun kami rancang ya tidak terkait dengan eh, BACB yang dari pusat sih gitu, tapi kita merujuk ke sana dan BACB memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan infrastruktur profesionalnya gitu. Jadi kita selalu bekerja sama dengan pihak sana. Nah, kemudian program sertif ini berstandar nasional ya karena dari eh, kebutuhan dari profesional di Indonesia berbeda dengan sertifikasi yang di negara lain gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu waktu Bapak Ibu misalnya ada kesempatan pindah ke negara lain, apakah ini bisa gitu? Tapi ini khusus Indonesia gitu ya. Jadi eh, karena khusus Indonesia ini dan memahami kondisi Indonesia yang jumlah supervisornya juga saat ini belum terlalu banyak, jadi kami tim penyusun program menambahkan materi khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia, yaitu gangguan perkembangan anak yang dibawakan oleh Prof. Hardiono dan termasuk juga ada sedikit tentang asesmen VB-MAP. Ya,
Ini VBMap adalah salah satu kurikulum ya, jadi bukan satu-satunya kurikulum, tetapi ini salah satu kurikulum yang mungkin akan mudah dipahami dan mungkin juga dibantu dijelaskan kepada Bapak Ibu. Nanti sesudah ini tentu Bapak Ibu kalau mau mengelaborasi lagi dengan kurikulum yang lain ya eh, sangat disarankan sih gitu ya, karena ilmu TPT ini sebetulnya karena pelatihannya juga eh, nggak terlalu lama gitu ya, sekitar 2 bulan setengah. Tentu ilmunya tuh masih dasar banget ya Bapak Ibu. Jadi silakan dikembangkan sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain bahwa tata cara teknisinya, jadi pendidikannya di D3 gitu. Kemudian ada program pelatihan TPT gitu ya, yang nanti akan kami sampaikan ya sampai Bapak Ibu selesai gitu ya melaksanakannya, di mana di situ ada presentasinya, ada bentuk teori, ada bentuk praktek, kemudian ada ujian IPAPI. Jadi Bapak Ibu lulus pelatihan ya sudah ada teori, sudah ada praktek, sudah ada presentasi Bapak Ibu lakukan, itu tidak serta-merta tidak otomatis menjadi anggota IPAPI. Anggota IPAPI, IPAPI itu kan Ikatan Profesi Paket Perilaku Indonesia ya. IPAPI. Jadi Oh, tidak ya, saya langsung paham. lulus gitu, tetapi Bapak Ibu harus ujian dulu ya. Ujian ini eh, sudah termasuk dalam paket, ya. Tapi kami akan memberikan latihan ujian yang disebut mock exam sampai 2 kali latihan ujian. Nah, untuk ujian IPAPI tidak ditarik biaya lagi, eh, tapi kalau Bapak Ibu lulusnya ujiannya sekali, gitu. Jadi kami cuma memberikan kesempatan free voucher sudah termasuk ya dalam program kami itu cuma 1 kali pengetesan. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak lulus di pengetesan pertama, Bapak Ibu silakan langsung kontak ke IPAPI karena ABC dan IPAPI adalah 2 lembaga yang terpisah dan eh, kalau mau ujian ulang lagi untuk mendapatkan anggota IPAPI itu bayarnya 250.000 gitu. Tapi ya sudah terlepas dari program pelatihan ini ya. Program pelatihan ini dikasih kesempatan 1 kali ujian. Tapi kita juga kasih kesempatan latihan 2 kali ujian gitu ya, yang termasuk dalam program kami. Sesudah selesai, Bapak Ibu silakan kontak IPAPI. Nanti akan diproses dalam IPAPI, kemudian ujian. Nah, kalau lulus, alhamdulillah gitu ya, langsung jadi anggota IPAPI. Misal Bapak Ibu tidak lulus, silakan ujian ulang dengan pengeluaran biaya sendiri sebanyak 250.000 sampai ini. Nah, kalau sudah lulus ujian, baru tersertifikasi dan terdaftar sebagai anggota IPAPI. Jadi, kurang lebihnya demikian. Ya. Jadi materinya apa aja, persyaratan dari perusahaan tadi yang sempat saya sampaikan. Jadi ada materi program pelatihan 40 jam rekaman dalam waktu 4 minggu. Jadi nanti kita akan atur ya Bapak Ibu sekitar 8 jaman atau sekitar 10 jam ya seminggu gitu Bapak Ibu ada nonton rekaman yang Bapak Ibu bisa akses tonton kapan aja. Ini mulai dari Senin pagi sampai Senin pagi minggu berikutnya gitu ya. Jadi 7 kali 24 jam ya Bapak Ibu bisa mengakses bebas di waktu yang Bapak Ibu tentukan masing-masing selama 4 minggu. Jadi teori kan 10 jam, 10 jam, 10 jam, 10 jam gitu ya selama 40 jam. Nah, sesudah itu nanti akan ada praktek ya, yang praktek dengan bimbingan dari BCBA atau SAPK-nya. Ya, di mana 7 jam praktek mandiri, kami harapkan Bapak Ibu memberikan praktek mandiri sesuai dengan nanti ada target-targetnya, gitu ya kami sampaikan. Nah, kemudian sesudah itu akan ada 3 kali diskusi dalam grup. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagi di dalam grup, di mana satu grupnya sekitar 6 orang ya dipegang oleh satu BSCBE atau SAPK. Nah, sesudah itu nanti ya akan ditentukan waktunya gitu ya. Waktu pelaksanaan grup itu biasanya kalau nggak sore hari adalah malam hari. Ya, jadi sore hari sesudah jam 5 atau malam hari sekitar jam 7 atau setengah 8 ya, tergantung eh, eh, apa namanya kebisaan dari eh, fasilitator. Nanti kita akan coba matchingkan gitu ya waktunya. Kemudian silakan setiap minggu ketemu sambil praktek, sambil ketemu ya diskusi di dalam grup besar. Kemudian video-video tersebut silakan Bapak Ibu upload ke G Drive yang akan diperbaiki atau dikomentari, diberikan feedbacknya oleh masing-masing fasilitator.
Nah, kemudian hasil dari diskusi tersebut akan ada sebuah presentasi di akhirnya. Jadi kalau udah sampai diskusi, diperbaiki ya videonya. Nah, akhirnya sudah selesai 3 kali diskusi. Silakan dibuat presentasinya kepada tim penguji. Jadi Bapak Ibu bikin presentasi, presentasinya apa aja, nanti juga ada listnya. Dan Bapak Ibu presentasikan kepada kepada fasilitatornya saja. Nah, nanti Apa ada nak? feedback juga di sana dari fasilitatornya. Apa? Oke. Nah, pelatihannya juga nanti akan ada diakhiri dengan mock examnya gitu ya. Ada latihan ujian. Jadi mock exam itu latihan ujian IPAPI gitu. Nanti akan ada 2 kali latihan ujian IPAPI ya. Nah, sesudah selesai latihan ujian, nah prosedurnya selesai, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat partisipasi pelatihan TPT dari ABC, tapi tidak otomatis jadi anggota IPAPI. Jadi Bapak Ibu harus ujian lagi untuk menjadi anggota IPAPI. Tapi kan latihan ujiannya udah dikasih tahu, jadi Bapak Ibu udah tahu gambarannya kurang lebihnya di mana gitu sampai mana. Apa level ujiannya seberapa sih gitu, jadi tahu ya. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Sari. Mbak Sari silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ruri. Saya izin share screen ya Mbak Ruri. Mau saya bantu aja Mbak Sari, ini aja lanjutin. Boleh, boleh. Hmm, Boleh Mbak. Jadi ya lanjutin silakan. aja. Hmm. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ntar saya tutup dulu yang di saya. Oke, berarti slide 11 ya Mbak. Ini udah belum tadi Mbak? Eh, saya dari slide 11 yang materi itu Oh, bukan Mbak? yang ini belum, Ini- silakan Mbak Sari, yang ini aja belum. Oh, ini belum Ini ya? aja. Oh, Ya. oke, Hmm. ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah selesai mengikuti ujian IPAPI, maka nanti kita akan menjadi anggota IPAPI ya atau Ikatan Profesi Analis Perilaku Indonesia. Tapi syaratnya tentu saja ada ya, seperti tadi sudah disebutkan bahwa pertama kita harus mengikuti ujian ya di portal IPAPI. Nah, kalau kita sebagai peserta TPT ABC itu tidak dipungut biaya tambahan. Jadi langsung begitu selesai program, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan voucher untuk mengikuti ujian di portal IPAPI. Nah, jika seandainya nih dari ujian yang sudah sepaket dengan pelatihan TPT ABC tersebut, Bapak Ibu gagal, nah kalau gagal, kalau mau ikut ujian lagi remedial, nah nanti harus membayar secara mandiri ya, tidak termasuk ke dalam biaya yang tadi sudah dibayarkan di awal untuk TPT ABC. Nah, jadi diusahakan begitu selesai TPT ABC, Bapak Ibu langsung mengikuti ujian dan belajarnya benar-benar sehingga langsung lulus begitu ya Mbak Ruri. Jadi nggak usah ngulang gitu, nggak usah bayar lagi. Gitu. Oke, lalu IPAPI ini apa ya? Gitu, tadi udah dijelasin mungkin ya sebagian oleh Mbak Ruri. Jadi IPAPI itu adalah organisasi yang terpisah ya dari ABC. Jadi kalau ABC ini merupakan awalnya merupakan suatu komunitas yang terdiri dari yang sudah dijabarkan oleh Mbak Ruri. Nah, kalau IPAPI ini merupakan ikatan profesinya. Meskipun kami semua juga termasuk ke dalam IPAPI gitu. Oleh karena itu, di IPAPI ini terdapat aturan-aturan ya. Nanti akan ada juga ke depannya akan ada komite etik gitu yang mengatur praktik-praktik ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait etika pelaksanaan terapi ABA yang dilakukan oleh para anggotanya. Nah, oleh karena itu, kita para anggota harus selalu merujuk kepada aturan IPAPI. Nanti kalau ada perubahan atau sesuatu hal biasanya akan diumumkan di websitenya. Nah, ini juga terkait dengan pelaksanaan TPT dan prosedur posisi TPT ini di dalam terapi perilaku. Jadi nanti akan ada 2 jenjang ya Mbak Ruri ke Hmm. depannya di dalam keanggotaan IPAPI ada yang namanya teknisi atau pelaksana ya, ada yang namanya supervisor. Nah, di sini untuk TPT ABC, Bapak Ibu akan belajar sebagai TPT yang melaksanakan langsung program-program yang sudah dibuat oleh supervisor untuk bisa melakukan intervensi terhadap murid maupun klien kita. Lanjut, Mbak Ruri.
Oke, nah jadi di dalam anggota IPAPI ini nanti kita akan punya yang namanya lama keanggotaan. Nah, lamba keanggotaan ini harus kita pertahankan. Jadi sertifikasi kita ini tidak berlangsung selamanya gitu ya, tanpa misalnya kita update. Nah, ini sebenarnya dimaksudkan agar kita semua, termasuk kami gitu ya, kita selalu update dengan ilmu-ilmu yang terbaru. Sehingga untuk bisa mempertahankan sertifikasi tersebut, Bapak Ibu harus mengikuti yang namanya pendidikan berkelanjutan serta mematuhi persyaratan etika IPAPI. Kalau yang sering mungkin sebagian Bapak Ibu dengar CEU ya, Continuing Education Unit ataupun SKP kalau bahasa Indonesianya. Saya lupa tuh, satuan apa ya? SKP satuan apa baru ya? Satuan kelanjutan atau keberlanjutan pendidikan gitu ya namanya. Kalau saya di psikologi ada yang namanya SKP yang harus dipenuhi dengan mengikuti beberapa training baik secara online maupun secara offline gitu. Terkait praktek juga nanti akan ada apa namanya kalau di dalam profesi masing-masing itu beda-beda. Namun untuk saat ini keanggotaan IPAPI bisa dipertahankan dengan cara mengikuti training-training ataupun seminar atau webinar yang diadakan oleh IPAPI. Nah, jika seandainya Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam artian tidak pernah mengikuti kelanjutan pendidikan yang berkelanjutan tadi ya, CEO tadi, maka begitu habis tanggal validnya biasanya 2 tahun ya Mbak Ruri. Nah itu maka kalau tidak dipertahankan dengan mengikuti tadi training maupun edukasi-edukasi yang disampaikan oleh IPAPI, sertifikat tadi seperti expired gitu ya. Jadi harus harus kita perbaharui lagi. Nah, oleh karena itu nanti mulai 1 Februari 2026 ya, tahun depan Bapak Ibu diharuskan untuk memperoleh 5 CEU, Continuing Education Units, yang diantaranya harus ada dalam ethics ya, dan dalam setiap siklus resertifikasi selama 2 tahun. Nah, CEU ini harus berasal dari penyedia-penyedia penyedia-penyedia pendidikan berkelanjutan yang sudah divalidasi ataupun diotorisasi oleh IPAPI. Jadi ada syaratnya kalau mau ngikut dapat CEU harus ada dari IPAPI dikatakan bahwa ini CEU-nya diotorisasi ataupun divalidasi oleh IPAPI gitu. Kalau nggak ada itu tidak bisa dihitung CEU-nya, ya. Jadi untuk resertifikasi di tahun 2026, CEU tadi boleh dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan yang misalnya dimulai dari tahun 2023. Jadi setiap 2 tahun sekali nanti harus diperpanjang gitu ya keberlanjutan sertifikasi TPT kita. Gitu. Lanjut Mbak Nuri. Nah, jadi materi-materinya apa aja nih yang ada di dalam TPT ABC gitu ya. Ini ada kurang lebih ada 9 unit materi yang nanti akan tercakup di dalam training TPT ini. Yang pertama itu ada pengenalan ABA dan diagnosa apa saja yang bisa dilakukan intervensi oleh pendekatan ABA ini. Jadi dimaksudnya di sini diagnosa ini adalah agar kita sebagai pelaksana ataupun teknisi bisa paham bahwa ini ABA untuk diterapkan kepada eh, apa namanya kepada intervensi dengan diagnosa apa saja gitu, bukan hanya autis. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh beberapa paparan mengenai gangguan-gangguan perkembangan yang bisa diintervensi oleh pendekatan ABA. Tentunya yang kita sasar adalah perubahan perilaku ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini diberikan penjelasan mengenai diagnosa adalah agar kita tahu bahwa beberapa gangguan-gangguan perkembangan itu memerlukan intervensi perilaku. Nah, intervensi perilaku inilah yang kita lakukan sebagai teknisi perilaku di dalam pendekatan dengan pendekatan ABA dalam intervensinya.
gitu ya. Lalu yang kedua kita akan mempelajari pengukuran. Gimana sih cara melakukan pengukuran di dalam intervensi ABA supaya nantinya kita bisa memberikan evaluasi yang valid dan objektif. Lalu ada akuisisi kemampuan. Nah, gimana cara kita kalau kita mau mengajarkan kemampuan baru, teknik-tekniknya. Lalu assessment, bagaimana assessment ketika kita mau memberikan intervensi ABA, apa aja sih yang diakses dan kira-kira gambarannya seperti apa gitu ya. Sebagai teknisi biasanya kita dalam melakukan assessment biasanya sih ditemani ataupun didampingi oleh supervisor atau hasil kita diverifikasi oleh supervisor gitu. Lalu kalau kita punya masalah perilaku pada murid dan anak-anak apa namanya anak didik kita, apa yang kita lakukan untuk mengurangi masalah perilaku tersebut? Nah, di sini akan dibahas secara detail mengenai teknik-teknik ya yang harus dikuasai oleh kita sebagai teknisi perilaku dalam menangani atau mengelola masalah perilaku murid-murid kita. Lalu kita juga dikenalkan ya ini mungkin uniknya TPT ABC ini adalah kita dikenalkan dengan salah satu assessment untuk intervensi komunikasi fungsional dasar yaitu assessment verbal behavior dan nah, verbal behavior ini mungkin banyak tadi seperti kata Bu Rumi ya, kurikulumnya, namun kita di sini ingin Bapak Ibu memiliki dasar pengenalan terhadap apa sih assessment yang dilakukan di dalam verbal behavior gitu. Nah, assessmentnya tentunya ya ini salah satu contohnya VB-MAP ya. Assessment verbal behavior yang lain juga banyak, namun khusus di TPT ini kita coba kenalkan gambaran umum dari assessment VB-MAP yang tentunya akan sangat membantu Bapak Ibu sebagai technician untuk melakukan intervensi ya dalam keseharian. Lalu ada juga dokumentasi dan laporan. Nah, gimana nih kita cara mendokumentasikan hasil intervensi kita, hasil terapi kita setiap hari, dan bagaimana cara melaporkannya. Nah, itu singkat sih sebenarnya, tidak terlalu panjang, tapi yang jelas kita ingin Bapak Ibu tahu data apa dan bagaimana cara menyusun data tersebut sehingga bisa nanti dibuatkan laporan yang lebih apa namanya yang lebih komprehensif oleh supervisornya gitu ya. Lalu perilaku profesional dan ruang lingkup praktik. Nah, ini yang paling penting adalah di poin ke-8 ini kita diajarkan etika profesional sebagai teknisi yang nantinya akan menangani murid ataupun klien kita dengan intervensi ABA. Apa aja sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kita akan melakukan praktikum Bapak Ibu. Jadi dari semua teori yang sudah kita dapatkan 40 jam tadi, kami berharap Bapak Ibu dapat meluangkan waktu kurang lebih 10 jam untuk bisa melakukan praktik dari materi-materi yang sudah diberikan. Nanti jangan khawatir, kita akan memberikan panduan prakteknya gitu ya. Nah, nanti hal-hal yang dipraktekkan tersebut akan diupload di dalam suatu drive ya yang nantinya akan dikelola juga oleh admin TPT. Jadi Bapak Ibu praktek lalu kita upload ke sana. Nah, tugas-tugasnya juga sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan saja. Jadi jangan khawatir ya, semua template dan template-nya arahannya sudah ada semua. Lalu terakhir sebagai penutup dari materi training TPT ini kita akan melakukan ujian presentasi ya. Ini tujuannya apa? Kenapa sih pakai ujian gitu ya? Banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kita ingin ujian ini adalah untuk melatih pemahaman Bapak Ibu terhadap semua materi-materi yang sudah diberikan. Karena kalau kita cuma tentu juga nanti bisa kita kita terapkan atau kita implementasikan dalam keseharian seperti itu. Silakan nextnya Mbak Ruri. Nah, ini kurang lebih waktu pelaksanaannya ya untuk batch 4 itu dari pendaftarannya dibuka dari mulai 11 Agustus ya Mbak Ruri sehingga nanti kurang lebih 3 bulan sampai di bulan Oktober terakhirnya kita akan presentasi dan diskusi gitu ya untuk melihat pemahaman Bapak Ibu. Jadi di sini kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan kenapa ya
eh kenapa pakai ujian? Kalau misalnya saya nggak mau ikut ujian gimana? Nah, ini nih uniknya TPT ABC ini adalah kita tidak berorientasi pada sertifikat, Bapak Ibu. Kita berorientasi pada pemahaman. Kita sebenarnya ingin Bapak Ibu bisa menerapkan ilmu ini dengan tepat. Bukan hanya label di sertifikat gitu ya. Karena apalah artinya label kalau kita tidak bisa memberikan suatu perubahan kepada murid ataupun kepada klien kita. Jadi misi kami seperti itu, supaya apa yang kami ajarkan ini benar-benar terpakai oleh Bapak Ibu, benar-benar bisa diterapkan sehingga bisa membawa perubahan dan kemajuan pada klien kita. Oleh karena itu, kami memang ada ujian dan tidak akan memberikan sertifikat kelulusan apabila tidak lulus ujian, gitu ya. Jadi benar-benar kami pengen Bapak Ibu ini lulus menjadi teknisi yang handal gitu loh, yang bisa menerapkan ilmunya dengan benar gitu. Nah, berikut Mbak Ruri, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kira-kira timeline itu nggak Mbak Ruri kalau ada yang tanya nanti? Ya, ya, tentunya Ya, ya. nanti akan mendapatkan tambahan ya. Jadi Bapak Ibu kalau pendaftaran sih bisa dimulai dari sekarang. Itu tadi yang bulan Agustus ada udah mulai, udah mulai pelaksanaan dari apa TPT-nya gitu untuk teori dulu gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu habis ini langsung pendaftaran gitu kan. Mumpung juga baru gajian ya kayaknya. Jadi bisa di langsung kita nanti awal awal Agustus kita akan mulai, termasuk juga nanti untuk ujiannya kembali lagi kita orientasinya memang pengennya ilmu ya. Jadi kalau untuk ujiannya nggak usah terlalu takut sama ujian karena sebetulnya juga tingkat kelulusannya sangat tinggi karena kita kan juga sudah membuat programnya sedemikian rupa gitu. Kalau Bapak Ibu menyesuaikan dengan program tersebut gitu, pasti presentasinya udah pasti lulus gitu, menerima masukan dan sebagainya ya. Maksudnya dari presentasi dari apa namanya, maksudnya dari fasilitatornya ngasih masukan, Bapak Ibu membalikan videonya di waktu yang kita tentukan. Rasanya sih tidak ada yang tidak lulus ya. Bahkan kami juga ngelihat banyak sekali perubahan ya, Mbak Sari ya. Dari awal misalnya, Ya, wah, masih betul. abahnya mikirnya tuh masih yang harus kaku, gini-gini ngomongnya gitu. Anaknya harus nurut gini gitu ya. Nah, ternyata setelah mendapat masukan saya juga kan kita udah ngelakuin beberapa batch ya. Ini kan batch keempat ya. Jadi dari pengalaman kami cukup banyak selama Bapak Ibu berniat belajar gitu ya. Jadi banyak yang langsung, wah kok udah begitu ngasih video yang kedua tuh udah drastis banget nih perubahannya gitu ya. Udah sesuai nih dengan yang kita inginkan. Palingan adalah tambahan-tambahan minor gitu ya. Jadi ya kembali lagi ya tujuan kita emang edukasi ya. Jadi bukan sertifikat. Karena kebetulan kemarin ada juga yang tanya ya ke admin ya Mbak Sari ya. Ini sampai ke kami juga Iya. bahwa kenapa harus ada ujian? Makanya kenapa Mbak Sari tadi ngomong gitu ya. Kenapa harus ada ujian? Kenapa harus sampai presentasi? Kenapa harus selesai baru bisa dapat sertifikat? Karena kita nggak jual sertifikat, kita jual ilmu gitu Mm-mm. ya. Dan Betul. selama Bapak Ibu menjalankan dengan baik, kami sangat banyak memberikan mendapatkan feedback yang positif gitu ya dari peserta dan banyak juga yang langsung terlihat nih perubahannya. Beberapa juga udah bagus ya pelaksanaannya, tinggal dikasih uh, masukan sedikit dan sudah menjadi jauh lebih baik. Tapi beberapa juga yang masih kayak berbeda sekali gitu pemahaman abahnya, ternyata juga alhamdulillah setelah mengikuti program cukup mendapatkan gambaran yang luas. Oh, abah tuh ternyata kayak gini gitu. Tapi kembali lagi ini peserta ini kan pelatihan tahap awal ya, jadi nggak selesai di sini sih sebetulnya kalau benar-benar mau yang ilmu ABA secara detailnya ya memang harus ikut yang di LPTUI itu ya, gitu ya mungkin Bapak Ibu suatu Mm-mm. saat ada kesempatan dan ada rezekinya bisa ke arah sana, gitu Amin. Ya. ya. Oke, baik. Lalu kita lanjut sedikit ya. Sudah Ya. mau selesai ini Mm-mm. presentasinya tentang pelaksanaan. Jadi nanti pelaksanaannya itu online ya, Bapak Ibu. Online semua. Jadi jangan khawatir kalau ada yang berada jauh di luar kota atau di pelosok Indonesia, itu bisa terjangkau selama masih ada sinyal tentunya ya. Selama masih ada sinyal untuk mengakses. Nah, ini ada dua ya. Jadi ada yang namanya online secara asinkronus dan online secara sinkronus ya. Kalau online asinkronus itu artinya Bapak Ibu akan diberikan akses kepada video rekaman. Jadi belajar sendiri, belajar mandiri, lihat videonya, ada tes unitnya, dikerjakan. Nah, ini tes pada unit itu harus lulus dengan angka minimal 70%.
gitu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya online synchronous. Nah, online synchronous ini kita akan ketemu langsung dengan masing-masing supervisor. Ini ada total 3 jam diskusi live dalam grup ya. Dalam grup 6 orang, 3 jam ini dibagi atas 3 sesi. Nanti satu sesi 1 jam. Biasanya kurang lebih pelaksanaannya 1 kali seminggu yang di apa bersamai dengan eh, apa namanya praktikum Bapak Ibu. Gunanya apa? Gunanya diskusi ini adalah untuk memberikan feedback kalau ada sesuatu hal atau masalah atau hal yang tidak dimengerti gitu bisa kita diskusikan di sini dengan supervisor masing-masing. Nah, diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta nanti wajib mengikuti diskusi dan hadir ya. Jangan di-skip karena sayang karena di situ nih kita bisa dapat berbagi ilmu. Oke, dan wajib menyalakan kamera juga. Nah, lalu nanti akan ada jam praktikum ya. Jadi praktikum ini dilakukan secara mandiri selama 7 jam dan sebagian itu kita rekam. Nggak usah panjang-panjang rekamannya, cukup 3 sampai 5 menit sesuai dengan target yang ada di LKS ya. Nanti ada LKS untuk mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir semuanya ada di pandu. Seperti kata Mbak Ruri, selama kita mengikuti panduan tersebut, biasanya semuanya bisa lulus ya dengan baik gitu ya. Kalau kita skip-skip dan tidak mengerjakan ya sama aja ya di mana-mana belajar kalau kita nggak benar-benar baca, nggak benar belajar ya percuma kita juga nggak bisa ngerjainnya gitu. Nah, lalu video tadi diupload ke YouTube, lalu nanti dibuat unlisted. Ini juga aturan-aturan ini nanti Bapak Ibu akan ada diberikan ketika mendaftar dan kemudian sudah sebagai peserta ya. Bagaimana caranya, G-form-nya kayak apa, nanti akan ada panduannya. Nah, lalu kliennya gimana? Nah, ini juga satu hal yang penting. Kliennya itu tidak boleh memiliki hubungan keluarga. Artinya nggak boleh pakai anak sendiri, Bapak Ibu. Jadi harus pakai orang lain. Nah, ini jadi pertanyaan juga bagi sebagian mungkin ada orang tua yang ingin mengikuti pelatihan ini. Kenapa nggak boleh? Nah, di sini apa namanya uniknya ya TPT ABC ini. Kami ingin semua yang mengikuti TPT ABC ini nantinya akan bisa menerapkan materi secara profesional ya. Nah, di dalam profesionalisme memang kita tidak bisa mentreat klien yang dalam hubungan profesional itu yang ada dalam hubungan keluarga. Jadi dual relationship itu kalau di dalam profesi baik kayak saya psikolog maupun Mbak Ruri behavior analis itu dalam etika profesi tidak dibenarkan dalam setting belajar ya. Karena apa? Karena pengalaman kita nanti akan terbatas sebenarnya dan kita wawasannya juga terbatas hanya pada anak kita. Padahal tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk membangun wawasan kita sebagai seorang profesional yang tidak terbatas pada satu setting saja gitu. Kita harus bisa sebagai profesional kan harus bisa mengembangkan kalau ketemu klien yang lain gimana gitu, klien yang A, B, C. Nah, disinilah kita belajar sehingga kita tidak memperbolehkan untuk memiliki klien anak sendiri. Boleh nggak misalnya dengan tetangga yang kebetulan dekat rumah boleh. Yang penting bukan anak sendiri gitu ya. Nah, boleh lalu nanti akan ada semacam aturan-aturan, semacam apa namanya persetujuan ya, surat persetujuan atau inform consent sebelum kita mulai praktek, karena kita ingin baik yang dijadikan klien maupun kita sebagai intervensionisnya, kita sudah mengungkapkan apa tujuan dari praktikum ini di depan kepada orang tua dari murid atau anak yang akan kita jadikan klien tersebut. Lalu aktivitas prakteknya nanti akan sesuai dengan materi di panduan program yang akan diberikan ya. Oke, lanjut Mbak Ruri. Nah, nanti setelah selesai semua praktikum dan sudah selesai juga diskusi selama 3 sesi, kita akan, Bapak Ibu sebagai peserta akan diminta membuat presentasi selama 20 menit yang berisi presentasi tersebut berisi 10 prosedur EBA yang sudah dilakukan dalam praktik ya. Jadi waktu praktik tadi itulah gunanya semua data-data tadi kita kumpulkan, kita upload supaya kita bisa mengerjakannya dengan benar gitu. Sehingga waktu membuat presentasi kita sudah bisa menggunakan data-data tersebut dan kita
mengerti benar prosedur yang kita presentasikan tersebut, gitu ya. Lalu nanti akan ada pertanyaan dari penguji mengenai prosedur-prosedur tersebut, dan setelah presentasi itu, maka kemudian peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus dari program ini, gitu. Nah, lanjut, Mbak Luli. Nah, setelah kita menyelesaikan presentasi dan dinyatakan lulus, gitu ya, Bapak Ibu sebagai peserta akan diberikan akses kepada mock exam atau latihan ujian, ya. Latihan ujian ini merupakan hal yang wajib diikuti supaya nanti Bapak Ibu nggak kaget ketika mengikuti ujian dari IPAPI. Jadi di akhir pelatihan nanti akan mendapatkan dua sertifikat, ya. Yang pertama, ketika menyelesaikan TPT ABC dan setelah mengikuti mock exam, akan mendapatkan sertifikat pelatihan, sertifikat partisipasi pelatihan TPT ABC. Itu satu sertifikat. Lalu, setelah Bapak Ibu ikut ujian TPT IPAPI, akan mendapatkan sertifikat TPT dari IPAPI. Jadi nanti akan dapat dua sertifikat, ya. Lalu ini ya bagian pelatihannya, jadi ada teori 40 jam, lalu praktik 3,5 jam, dan diikuti dengan diskusi 1 jam, lalu nanti ada lagi praktik lagi, diskusi lagi. Tadi kita punya 3 sesi diskusi ya, lalu diskusi terakhir untuk apa? Kita sempurnakan pemahaman tentang prosedur-prosedur yang mau dipresentasikan, lalu kemudian kita presentasi 30 menit, setelah selesai lulus kita dapat mock exam, latihan ujian, lalu kita dapat akses atau voucher ke ujian IPAPI-nya. Gitu. Oke. Nah, ini keanggotaan IPAPI ya. Jadi IPAPI ini adalah organisasi yang terpisah dari ABC. Kita tadi sudah dijelaskan juga sebagian oleh Mbak Ruri dan saya di atas, ya. Nah, oke. Setelah penjelasan ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Mbak Ruri. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau masih ada pertanyaan, boleh buka langsung mic atau boleh juga type kalau ada yang malu-malu. Boleh type di chat aja. Nanti kita akan coba membantu Ya. menjawab pertanyaan Bapak Ibu barangkali ada. Nah, untuk yang batch keempat ini kita akan mulai di awal Agustus gitu ya, tanggal 8 ya kalau nggak salah. Jadi tapi kan harus ada proses untuk dokumen ya, maksudnya verifikasi dokumen dan sebagainya. Jadi ya kalau bisa Bapak Ibu langsung kontak admin di ABC di Mbak Heni gitu ya. Jadi nanti bisa apa namanya bisa diproses. Kita juga sebetulnya pesertanya kursi juga udah tinggal sedikit lagi gitu kan. Masih tersedia tapi tinggal sedikit lagi. Jadi barangkali Bapak Ibu silakan boleh langsung kontak Mbak Heni aja. Oke, dari Ibu Dika, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu Dika ini orang tua anak ASD, apakah bisa ikut program ini? Sangat bisa, Bu, karena kami juga ini semua terbuka untuk siapa aja yang mau belajar tentang ABA untuk saat ini gitu. Tapi kembali lagi seperti syaratnya tadi yang Bu Sari sampaikan ya, Mbak Sari, bahwa untuk prakteknya nanti, mohon maaf tidak bisa pakai anak ibu gitu. Tapi ibu bisa boleh cari anak lain gitu ya, maksudnya teman anak teman ibu gitu kan. Dan kami usaha pengennya supaya ibu bisa mendapatkan banyak manfaat. Ada baiknya kalau yang sebagai praktiknya itu juga ABK juga gitu karena pasti kalau untuk ABK kan agak lebih sulit nih teknik sangat menentukan gitu ntar kurang lebihnya gitu ya jadi masukannya lebih enak walaupun kalau terpaksa memang kami membolehkan anak tipikal ya tapi kan pengen ngambil manfaat sekali lagi nih kita kan pengen ngambil manfaat ilmu ya bukan cuma sekedar lulus gitu ya jadi silakan ibu cari anak teman ibu dan kita juga beberapa banyak peserta juga kok dari orang tua dan selama mengikuti aturan tersebut rasanya juga banyak yang lulus dan mereka alhamdulillah memberikan feedback yang positif juga gitu ya. Hmm, Ya. iya. Ya. Oke, Ada lagi pertanyaan pertanyaan? berikutnya. Hmm? Mm-mm. Em, yang dari Bu Triska ya, gimana legalitas penggunaan sertifikat yang nanti didapat bisa digunakan lingkup apa saja. Jadi gini ya Bu ya, yang namanya profesi analis perilaku ini pasti dalam proses. Jangankan di Indonesia, di luar negeri pun itu juga masih sebuah organisasi yang
masih sangat-sangat berkembang gitu. Jadi kalau ditanya sisi legalitas sertifikatnya, ya tentunya karena ini profesi ini masih dalam proses ya, apa ya namanya, bukan sesuatu yang menjadi, oh ini jadi syarat tuh berarti saya bisa buka praktek ya gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Karena kan ini kan juga kembali lagi pelatihannya level dasar, kedua analis perilakunya, maksudnya profesi ini pun masih berkembang gitu ya. Jadi ya belum sesuatu profesi yang established, dan sekali lagi ini bukan cuma di Indonesia. Analis perilaku yang betul-betul sudah diakui baru di Amerika dan Kanada saja gitu. Jadi kita masih dalam proses membuat profesi, dan itu juga butuh orang di situ ya, butuh masa dan butuh pendidikannya gitu ya. Jadi kita masih dalam proses menuju ke situ. Ya, ada tambahan lagi Mbak Sari tentang itu? Nggak ada, Mbak. Oke. Lanjut. Oke, mungkin Mbak Sari bisa memberikan pertanyaan yang ketiga nih, menjawab pertanyaan ketiga dari Bu Dwi ya. Mohon diberi tips untuk meminta izin ke orang Budi. tua yang memiliki anak ASD agar berkenan anaknya belajar dan beraktif bersama kami. Ya. Nah, ini menarik ya, Bu Dwi ya. Nanti sebenarnya tadi kita udah jelaskan sekilas. Nanti akan ada inform konsen namanya yang akan di formatnya nanti akan diberikan dari kita. Namun nanti ibu yang harus datang sendiri ke orang tuanya gitu ya. Artinya apa? Di sana ibu bisa jelasin benefitnya, keuntungannya apa nih kalau nanti misalnya ada anak SD apa orang tua yang memiliki anak SD yang ibu coba untuk diberikan pengajaran gitu ya. Nah, tentunya pengajaran ini kan under supervisi ya, di bawah supervisi dari supervisornya. Jadi akan diarahkan program apa saja yang mungkin bisa dicobakan ataupun dicoba belajar pada anak ini. Sejauh ibu dan bapak mengikuti arahan-arahan dari kita dan sudah kenal ya dengan anaknya, nanti akan ada namanya proses sebelum mungkin belajar supaya mengurangi apa namanya perilaku yang tidak diinginkan, ada proses mengenali gitu ya, ada namanya pairing. Nah, selama arahan-arahan itu diberikan, kami sih yakin ini pembelajaran ini pasti benefit kepada orang tuanya walaupun nggak lama gitu. Misalnya 10 jam kalau memang kita lakukan dengan benar gitu ya, anaknya sih bisa happy, bisa senang dengan kita karena memang pendekatan ABA yang ada di TPT ini adalah ABA yang ramah anak gitu. Jadi kita jangan khawatir, nggak akan ada anaknya. Kalau misalnya nangis-nangis ya berarti kita di awal gimana caranya anaknya seneng dulu sama kita gitu ya. Jadi kita nggak memakai pemaksaan. Nah, tipsnya seperti itu. Kita kasih gambaran ke orang tuanya apa keuntungannya dari 10 jam kita ngajarin anaknya. Mungkin gratis ya, karena kita masih dalam proses belajar, kita nggak boleh narik bayaran nih ke orang tuanya. Ya kalau gratis dan ternyata apa namanya ini gambaran pembelajarannya oke, biasanya sih orang tua bisa akan berkenan ya anaknya belajar bersama ibu atau bapak itu. Iya. Rasanya juga saya juga, Nah, maksudnya dari beberapa peserta bukan masalah keberatannya, kadang-kadang masalah waktunya gitu ya. Maksudnya kalau orang tua nih kan nggak punya klien betul. gitu ya. Kalau terapis kan punya klien, atau psikolog punya klien, atau dokter gitu kan. Nah kalau ini kan nggak punya. Tapi sebetulnya rasanya jarang sih yang bilang, oh saya ditolak-tolak Bu gitu. Kayaknya enggak deh. Jadi mungkin lebih kepada cara persuasi dari ibu itu sangat menentukan juga. Dan rasanya bisa memberikan sedikit masukan kali ya kepada anak tersebut. Nah, terus kemudian nih pertanyaan dari Bu Jenny, untuk pelatihan TPT ini dibutuhkan berapa klien? Jadi kami tidak memberikan batasannya. Kita lebih kepada ada 10 prosedur nih, gitu kan. Dan waktunya kan juga sangat terbatas gitu. Cuma 3 minggu harus selesai semua gitu. Jadi, dan kami mementingkan prosedurnya, karena kan ini kan level pelaksana ya. Jadi terserah Bapak Ibu, ada yang pakai 1 anak, ada yang pakai sampai 4 anak atau 5 anak gitu, dengan masing-masing prosedur pengennya beda gitu. Karena saya pengennya yang ini dengan ini, boleh-boleh aja. Karena yang kami lihat adalah prosedurnya, bukan anaknya untuk dalam program TPT ini. Gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya nih Mbak Sari, ada yang bertanya tadi, Ibu Fatia terlambat masuk. Mm-mm. Waktu pelaksanaannya apa ya? Karena kebetulan pagi bekerja sampai jam 3 sore.
Oh iya. Nah, pelaksanaannya ini kan sebenarnya tadi ada yang asinkronus ya, Ibu Ya, Fatia. Jadi Ibu Fatia bisa mengakses kapan saja gitu. Jadi nggak masalah. Untuk yang nanti ketemu supervisor, Bu Fatia juga meluangkan waktu. Kita rata-rata di malam hari ya, Mbak Ruri ya. Kita di ya, malam hari, jadi antara jam 19 sampai 21 ya untuk live session yang kita ketemu dengan supervisi itu cuma 3 jam dan satu minggunya cuma 1 jam. Jadi ya, bisa lah ya, ibu mungkin cari waktu di dalam 1 minggu itu. eh oh ya, sebentar ya, mohon maaf. ya. Jadi, Ah, mm, ya, seperti itu, Mbak Ruri. Mhm. ya. Jadi Jadi, silakan bisa. Jadi waktunya di atas jam 5 biasanya atau malam hari gitu ya. Jadi ada beberapa juga. Jadi nggak usah khawatir bukan di jam kerja kalau yang live. Tapi kalau yang nonton kan ya terserah ibu aja jam berapa gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Fatia juga, jadi sertifikasinya ataukah ada seperti gelar non-akademik? Mohon maaf karena ini sertifikasi level pelaksana dan sebetulnya dari kita merujuk ke BACB internasional ya yang di Amerika ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk pelatihan TPT ini tidak ada gelar bahkan non-akademik juga. Kalau Bapak Ibu menginginkan ada sebuah gelar itu mengikuti program yang adanya di LPTUI Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang SAPK. Jadi kalau di situ eh, ada seakan gelar non akademik gitu ya, supervisor analis perilaku kalau Bapak Ibu menyelesaikan, tapi itu programnya cukup panjang, hampir 2 tahun ya Mbak Sari ya. Termasuk prakteknya juga kalau kita kan cuma sedikit ya, 10 jam, kalau di sana bisa sampai 450 jam Bapak Ibu ya. Karena kan levelnya supervisor, jadi silakan Bapak Ibu kalau berminat ke sana juga silakan, pengajarnya juga kami-kami juga gitu ya, sama aja. Ini cuma beda level aja gitu ya. Dan itu benar-benar yang programnya sifatnya ya agak akademik ya karena kayak levelnya kan dari mm-mm, UI ya jadi agak lebih serius lah. mm-mm, Di sini juga serius sih sama cuma maksudnya kayak lebih akademik lah gitu ya. mm-mm. Oke, untuk pendaftaran jadi silakan Bapak Ibu kontak ke admin ABC di 082 sekali lagi ya 082112117 153. Ya, saya ulang sekali lagi 082112517 153 dan kebetulan masih ada diskon nih ya di batch keempat ini gitu takut kami nanti akan naik lagi jadi Bapak Ibu yuk silahkan join bersama kami secepatnya karena biasanya juga waiting list nih cepat gitu maksudnya cepat habisnya ini kebetulan juga masih tinggal sisa sedikit lagi seatnya silakan Bapak Ibu langsung kontak ke Mbak Heninya. Kemudian dari Bu Nisa. Nah, Mbak Nisa ini dari Bu Sari bisa dijawab. Kliennya apakah harus ASD atau bisa ADHD atau speech delay? Boleh, boleh ya. Karena tadi seperti di atas waktu di materi kan kita dapat ya bahwa ABA ini bisa diterapkan pada diagnosa apapun yang memiliki gangguan perilaku gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya ibu punya apa namanya dapat klien kebetulan ADHD ataupun speech delay ini masih belum diagnosa ya ibu ya. Nanti ibu akan lihat waktu masuk materi diagnosanya itu apa aja secara klinis gitu. Nah, itu bisa banget diterapkan, gitu ya. Ya, ya termasuk juga pertanyaan Mhm. dari Bu Nisa ya. Bu Nisa kebetulan ada Mhm. seorang guru PAUD. ABK, apakah Mhm. boleh menjadikan klien? Boleh banget gitu ya. Karena kan kembali Mhm. lagi tidak ada hubungan yang kayak saudara langsung lah gitu ya. Nah, terus kemudian Mhm. dari Bu Sela dengan keponakan atau saudara yang tidak tinggal serumah, apakah boleh gitu, Mbak Sari? Boleh nggak? Boleh, Ya, boleh, sama bukan boleh anak sih. bang, Kita boleh. bikin agak sedikit luas lah ya. Sama, Ah, ya saya betul. pengennya Sama bisa program. bermanfaat, tapi kalau yang benar-benar serumah, kayak misalnya anak sendiri itu takutnya bias. Bukan Mhm. apa, kita sebetulnya bukan apa, ada secara kembali lagi secara etika tidak boleh di profesi kami. Kemudian berikutnya juga ya kembali lagi takutnya nggak ngambil manfaat banyak. Makanya kami sarankan ABK gitu. Kalaupun memang ternyata Bapak Ibu ada, oh dia sempat ABK-nya cuma 3 prosedur Bu, yang 7 nggak kekejar nih gitu misalnya ya. Mau pakai yang tetangga aja untuk tidak ABK, sebetulnya sih kami membolehkan itu kalau terpaksa, tapi takutnya Bapak Ibu tidak mendapatkan manfaat yang besar. Karena kan justru karena ABK itu masukan dari kaminya banyak gitu. Karena teknik menentukan ya Bapak Ibu ya kalau ABK ya. Kelihatannya sederhana tapi kalau Mhm. dijalankan ABK menjadi sesuatu yang challenge sih sebetulnya ya. Oke, pertanyaan dari Pak Gideon. Pak Gideon ini benar-benar nol dengan dunia TPT. Apakah adakah pengalaman peserta yang seperti saya?
banyak Pak. Ada banyak. Rata-rata orang tua sih ya yang nol ya. Rata-rata ya orang tua Hmm. nol atau mungkin beberapa praktisi juga, tapi praktisinya dari terapis wicara atau terapis okupasi atau banyak ada beberapa dokter juga gitu yang ikut yang mungkin secara klinisnya ya paham lah ya menghadapi anak ABK gitu karena dari sisi ilmu beliau-beliau ini gitu. Tapi kan dari sisi analis perilakunya nggak ngerti gitu ya, nggak paham lah gitu. Jadi justru ini banyak memberikan manfaat dan semoga menjadi pencerahan. Karena kami juga mendapatkan feedback banyak dari peserta yang mungkin selama ini pengalamannya taunya TP apa ya ABA tuh yang kayak gini gitu ya ABA tuh yang cuma bermain terapi dengan kartu-kartu di meja gitu kan harus gini harus gitu. Nah ternyata kok di sini enggak ya luas banget ya ABC-nya apa namanya pelatihan ABC ini ya memang sebetulnya ABA yang saya pelajari Bu Sari pelajari dan teman-teman semua ya ABA itu sangat luas sekali gitu nggak ada gini gitu gini yang penting adalah memahami kenapa-kenapanya. Dan alhamdulillah sih dari feedback peserta yang betul-betul mengikuti dengan serius ya Bapak Ibu ya, bukan asal ikut gitu ya, itu banyak mendapatkan manfaat dan banyak mendapatkan pandangan yang luas tentang ilmu ABA gitu. Dan banyak juga yang Hmm. langsung dapat feedback. Kebetulan saya juga baru selesai presentasi kan untuk yang batch ketiga. Wah ternyata gitu ya Bu. Wah sekarang anaknya jadi gampang nih saya tangani gitu ya. Tadinya susah gitu ya dengan tips-tips dari kita ilmu-ilmu ABA ini ternyata penangan problem behaviornya juga turun, terus anaknya juga terapinya jadi lebih mudah ngikutin dan sebagainya. Jadi dan tidak terbatas pendekatan ABA ini tidak terbatas untuk terapi perilaku aja, tetapi ilmu ABA ya pendekatan ABA-nya bisa juga dipakai di terapis wicara, terapis okupasi termasuk di guru PAUD. Ya, gitu. Hmm. Ya. Oke, terus berikutnya untuk yang UI bisa diikuti setelah Hmm. ini. Nah, kalau Ibu tertarik dengan UI, mendingan sekarang langsung dijapri aja Bu ke UI Bu ya, karena mau Hmm. mulai. Ini udah mau mulai nih, udah telat Udah banget mulai. nih, udah mau mulai. Jadi untuk yang program eh, ilmunya belum mulai, secara teoritis, tapi kayak pelatihan-pelatihan untuk apa namanya perangkat-perangkatnya, dalam pelaksanaan sertifikasinya itu udah mulai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat sama UI, langsung japri UI karena pembukaannya minggu depan. Oh. Jadi langsung aja ya, ketemu kami lagi juga sih sama, cuma beda level pengajaran lah tentunya ya. Hmm. Kemudian dari Bu Nurul mungkin pertanyaan untuk UI online atau offline? Online juga Bu. Untuk UI online juga Hmm. eh, bisa dari seluruh Indonesia, pesertanya juga ada sama seperti TPT di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang pengen UI langsung tanya aja ke sana ya tentang biaya dan Hmm. sebagainya dan syarat-syaratnya. Karena benar-benar minggu depan udah mau mulai. Dan mungkin baru mulainya lagi 2 tahun lagi. Jadi memang Iya. udah harus dilaksanakan hari ini juga. Oke. Kurang lebihnya gitu. Terus Mhm. untuk SAPK Ini. biaya silakan tanya ke UI langsung ya Bapak Ibu ya karena penyelenggaranya dari LPT UI. Cuma mungkin saya Hmm. bisa sampaikan kalau untuk yang TPT, pelatihan yang kami selenggarakan ini, investasinya sebetulnya harga fullnya 5 juta, tetapi untuk batch ini ya sampai batch 4 kita memang masih ada diskon 30% karena kita benar-benar pengen banget banyak peserta yang bisa ikut seharga 3.500.000 ya. Dan juga apa namanya ada diskon lebih untuk yang memang udah ada SAPK di kliniknya itu bisa dapat diskon lebih banyak lagi gitu ya. Nanti bisa kontak ke admin IPAPI. Oke. Oke, demikian kayaknya pertanyaannya udah habis ya Bapak Ibu ya. Oh, Ada satu pertanyaan lagi atau memang untuk sudah Mbak terakhir? Nurul, satu lagi tuh Mbak Yang Nurul mana? yang Oh, panjang Mbak TK Nurul yang punya. Kusna ya. Mm-mm. Dari guru TK Iya. memiliki murid diagnosa SD, anak tersebut pernah terapi, Hmm. namun dikarenakan kami di desa dan jauh tempat terapi sehingga terapinya berhenti. Apakah Mm-mm. setelah menyelesaikan pelatihan ini saya bisa menjadi terapis perilaku bagi anak tersebut, Bu? Gimana nih Mas Arya? Nah, iya. Bisa banget ya Bu ya, tapi tentunya sebaiknya Ibu nanti tetap berjejaring dengan SAPK yang ada, mungkin bisa dijangkau lah ya dari sana. Karena nanti tentunya dalam perjalanannya Ibu butuh teman diskusi gitu. Kalau bisa sih melaksanakan sendiri, tapi tentunya nanti kayak perjalanan programnya harus gimana lagi nih. Nah, kalau saran dari kami ini bisa banget Ibu lakukan, tapi akan lebih baik kalau Ibu berjejaring dengan SAPK yang ada
yang paling deket lah dari tempat ibu gitu yang bisa dijangkau gitu Ya. untuk teman diskusi selanjutnya. Ya, jadi kembali Gitu. lagi secara umum sih bisa, cuma kan Bapak Ibu belum pengalaman tentu butuh bimbingan gitu ya. Harus dipelajari lagi tuh Mm-mm. tentang VB Map-nya dan juga mungkin jejaring sesama TPT atau dengan SAPK itu akan sangat membantu pelaksanaan. Nah, terus klien bebas untuk usia berapa? Maksudnya maksimum remaja lah ya, jangan dewasa kita nggak bisa ya. Mm-mm. Maksudnya remaja 12-13 tahun silakan. Karena ada program Mm-mm. untuk yang kemandirian, training segala macam itu masih bisa. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sudah habis. Untuk UI, Bapak Mhm. Ibu bisa lihat di LPT UI. Jadi apa? At Nih, oh ya Instagram. LPT Mm-mm. UI ya. At LPT UI cari tentang program supervisory program ya. Silakan bisa dilihat. Oke, mohon maaf Bapak Ibu waktu sudah habis. Kita mohon pamit saya dan juga Mbak Sari pamit dan kita ketemu lagi ya di TPT. Semoga dengan Bapak Ibu semua. Oke, selamat siang. Terima kasih atas perhatian. Baik, selamat siang. Mohon izin ya. Iya. Makasih Mbak Ruri. Terima kasih Mbak Sari ya. Bapak Ibu semua. Dah. Ya,